Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh merenungkan renungan bagaimana yang lainnya. Mari sama-sama saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita dari 1 Tawarik pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-25 sampai 29. 1 Tawarik 15 ayat yang ke-25 sampai 29. Maka Daud dan para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000 pergi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dari rumah Obed-Edom dengan sukacita. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi yang mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, maka dipersembahkanlah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Daud memakai jubah dari kain lenan halus, juga segala orang Lewi yang mengangkat tabut itu, dan para penyanyi dan kenanya yang mengapalai pengangkutan dan para penyanyi. Daud juga memakai baju efod dari kain lenan. Seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap, sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara-saudara, pernahkah setiap dari kita melihat seseorang melakukan suatu tindakan yang kita tidak mengerti? Kok bisa ya orang itu melakukan hal tersebut? Apa dia tidak punya malu? Apa yang dia pikirkan pada waktu itu? Pernahkah Anda berada dalam posisi yang seperti itu? Firman Tuhan hari ini menunjukkan bagaimana Mikal, istri Daud, yaitu anak dari Saul, juga mengalami hal yang seperti itu. Ketika dia menjenguk dari luar, dia melihat bagaimana Daud dan pasukan orang-orang Israel ini tuh mengangkat tabut perjanjian kembali masuk ke Yerusalem. Dia melihat bagaimana Daud itu sebagai raja merendahkan dirinya. Dia melompat-lompat, dia menari-nari. Dan bagi Mikal ini seharusnya bukanlah hal yang patut dilakukan oleh seorang raja. Dia tidak bisa mengerti, tidak habis berpikir bagaimana orang yang besar, orang yang seharusnya menunjukkan wibawanya di antara orang-orang Israel, di hadapan orang-orang Israel, tapi dia malah merendahkan dirinya. Dia melompat-lompat, dia menari-nari. Mikal tidak mengerti mengapa Daud melakukan hal tersebut. Tapi di sini kita bisa melihat bagaimana Daud ini memberikan suatu kesaksian bagi orang-orang Israel. Bagaimana dia itu sangat bersuka cita karena apa? Karena tabut perjanjian itu kembali masuk ke Yerusalem. Dia bersuka cita karena Allah akan tinggal lagi di Yerusalem, di mana dia memimpin dekat dengan dirinya. Saudara-saudara, ketika kita hidup sebagai seorang anak Tuhan, maka sangat mungkin sekali ada orang-orang yang tidak mengerti. Kenapa kok kamu melakukan hal tersebut? Kenapa kok kamu lebih memilih tidak datang ke pesta, tapi lebih memilih melayani atau lebih memilih beribadah? Beribadah kan bisa lain kali, minggu depan masih ada pesta loh. Belum tentu setahun sekali ada, atau mungkin ini sekali seumur hidup dari orang tersebut. Masa kamu tidak mau datang ke pesta orang tersebut? Atau mungkin ada hal-hal lainnya, tindakan-tindakan lainnya yang Anda lakukan yang membuat orang lain bingung. Kok bisa ya dia melakukan hal seperti itu? Tak rugi tadi dia melakukan hal yang seperti itu. Orang-orang lain mungkin tidak mengerti kenapa kita melakukan hal tersebut. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini perlu menjadi kesaksian. Meskipun orang-orang lain tidak mengerti, bahkan Tuhan Yesus mengatakan dalam kitab Yohanes bagaimana dunia itu membenci setiap dari kita karena kita adalah pengikut Kristus. Malahan kalau dunia sayang kepada setiap dari kita, tanda tanya yang sangat besar sekali. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap dari kita. Apapun yang kita lakukan, mungkin orang lain tidak mengerti. Tapi kita sebagai seorang anak Tuhan, ketika kita tahu kita melakukan hal ini demi Tuhan, kita melakukan hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan, setia lakukan hal tersebut. Meskipun mungkin orang lain bisa salah mengerti, orang lain tidak mengerti kenapa kita melakukannya pada waktu itu, tetap lakukan dengan setia. Jangan sungkan, jangan nanti kalau orang lain berpikir seperti itu, aku harus bagaimana. Kalau kita tahu ini kita lakukan buat Tuhan, lakukanlah sebaik-baiknya. Hari ini ketika kita hidup, kita menjalani aktivitas setiap dari kita. Ingat,
Setiap momen, setiap waktu, dimanapun kita berada. Ini adalah waktu di mana hidup kita bisa menjadi saksi bagi Kristus. Seperti Daud, dia menari-nari, dia melompat-lompat karena dia bersuka cita. Dia menunjukkan sukacitanya ketika tabut perjanjian akan masuk ke Yerusalem. Dan setiap dari kita pun juga harus menunjukkan sukacita kita, menjadi kesaksian. Karena apa? Bukan karena kita bisa, tetapi karena Kristus hidup dalam kita. Roh Kudus ada dalam diri setiap dari kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah ketika kami usai mendengarkan firman Tuhan hari ini, dalam aktivitas yang kami lakukan, kami bisa mempraktekannya. Hidup kami bisa menjadi kesaksian dan nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.